'cause my heart beating, and you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And that's 'cause my mind are racing, and you are the reason, and I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean, and just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see, and you are the reason. I guess 'cause my hand shaking, and you are the reason my heart keep bleeding. I need you now, and I could turn back the clock. I make sure the light is on the door. I spend every hour, spend every day keeping you safe. I spend every mountain and swing every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see, and you are the reason. Oh, and you are the reason. Ooh. I spend every mountain and swing every ocean just to be near you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see, and you are the reason. Halo music lovers, bertemu dengan saya Lira Aisy dalam program Let Music SMKJ TV. Nah, baru saja kita tadi menyaksikan perform dari bintang tamu kita yaitu Kak Andre dan Kak Iya. Halo, selamat sore Kak Andre dan Kak Iya. Halo, selamat sore tentunya ya teman-teman Gimana nih semua kabarnya, dari Music Kak? Lovers. Kabarnya baik sih, baik ya, alhamdulillah baik, sehat semua, bahagia semua pokoknya. Amin. Nah, music lovers, Kak Andre Kak Ian ini adalah seseorang lady singer yang masih eksis sampai saat ini. Nah, untuk tema program Let Music kali ini yaitu wedding singer. Pasti kalian penasaran kan, apa sih itu wedding singer? Yuk langsung aja kita tanya ke Andre. Izin bertanya ya Kak? Boleh, boleh. Bisa dijelasin dulu nggak Kak? Sebelumnya apa sih itu wedding singer? Ini kalau menurut saya ya, wedding singer ya, ini juga buat teman-teman semua tentunya. Wedding singer itu ketika saya menghibur ataupun juga memberikan suatu tontonan ataupun sajian misal di acara pernikahan dan mungkin gathering ataupun juga acara ulang tahun dan sebagainya, yang intinya kita juga memberikan suatu hiburan kepada
para tamu undangan yang mungkin hadir di acara pernikahan seseorang ataupun juga acara ulang tahun seseorang. Tujuannya itu kita ikut memeriahkan dan memberikan suasana gembira, bahagia dalam acara tersebut. Ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Andre terjun ke dunia musik? Kalau tepatnya sih, kalau musik itu saya awal mula ya ini istilahnya saya coba sejarahnya. Kalau orang-orang dulu kan seperti itu ya. Sejarahnya itu awal tahun 2009. Saat beliau itu masih kuliah, ya kan, waktu tasnya masih kecil, waktu masih kuliah kan. Beliau masih kuliah itu saya waktu itu kebetulan Pak Yan itu pengen mendirikan sebuah band tapi bukan dalam konteks wedding singer ataupun pengisi acara di saat pernikahan ataupun ulang tahun. Karena kita tujuan waktu itu masih ada seperti kafe ya Pak Yan ya. Iya. Jadi belum ada tren seperti sekarang itu untuk acara-acara pernikahan, karena waktu itu masih banyak yang menggunakan organ tunggal waktu itu ya. Terus saya diajak Pak Yan waktu masih di suatu universitas negeri di Semarang, sempat latihan di kos. Kita latihan lama termasuk Pak Yan ya, sebelum tampil ya. Kita betul. Paling tidak ada beberapa bulan materi yang harus kita siapkan juga. Benar. Artinya kita harus ready dan itu perlu namanya pembiasaan. Benar. Ya. Karena kita membawakan tidak hanya satu atau dua buah lagu, bahkan hingga berjam-jam ya. Berjam-jam dan juga mungkin kalau ada tamu yang request di kafe tersebut, kita juga harus bisa membawakan. Jadi beberapa bulan itu kita cuma latihan karena memang dari awal itu kita dari nol benar-benar Pak Yan ya. Suara saya juga belum jadi, istilahnya band ini juga belum terbentuk, sampai akhirnya kita main di kafe. Kemudian sekitar tahun 2011 lah. 2011 akhirnya kalau ibarat peribahasa itu mensana and corpore sano. Pak Yan sibuk ke sono, saya sibuk ke sono. Kita berpisah kan. Pak Yan akhirnya dengan mungkin punya grup. Ya dia juga pertama-tama dia sempat dia kan drum ya. Waktu saya melihat di istilahnya sosial media ataupun di status WhatsApp rekan saya ini Pak Yan ini kok enak ya kayaknya di wedding ya kayak gitu seperti itu. Akhirnya saya coba gabung waktu itu. Saya belum bisa nge-MC nih. Bagaimana caranya? Karena ketika saya dituntut untuk membawakan lagu ataupun menghibur para tamu undangan yang hadir di pesta pernikahan ataupun gathering ataupun acara ulang tahun, itu kita khususnya saya sebagai seorang vokalis cowok itu harus bisa MC juga deh. Iya, jadi kalau setelah nyanyi selesai ibaratnya kayak idola cilik kan ya, kayak nggak seperti itu juga kan. Jadi saya akhirnya bagaimana saya berusaha agar bisa istilahnya saya nge-MC dari setelah 2011 sampai sekarang 2022. Walaupun kita berpisah tapi hati kita tetap bersama. Awal mulai saya Pak Yan sih sebenarnya. Ya, sama Pak Yan yang ngajari saya kebetulan. Seperti itu ceritanya mungkin. Jadi perbedaannya wedding singer sama penyanyi biasa itu apa ya Kak kira-kira? Ya, ini kalau sekali lagi menurut saya ya, nanti mungkin Pak Yan punya pendapat yang berbeda. Kalau penyanyi biasa itu ibarat ini kita tampil nih dengan lagu yang sudah ditetapkan ya, supaya saya pengen nyanyi cublak-cublak suang karangan siapa umpamanya ya cukup lagu itu saja, nggak kita harus menyapa penonton mempersilahkan penonton. Kalau menurut saya menyanyi ya hanya menyanyi saja. Sedangkan kalau wedding singer itu bagaimana kita mengkreasi suatu acara, karena durasinya paling nggak minimal 2 jam sampai paling lama 3 jam ya Pak Yan ya. Iya betul. Kita harus bagaimana mengemas acara dalam suatu pernikahan ataupun ulang tahun ataupun kegiatan yang lain dalam acara yang ada itu, penonton itu nggak boring, nggak bosen. Dan salah satunya ini, kalau mungkin penyanyi itu kan tidak mungkin di request ya kan. Kalau mungkin wedding singer kan kita harus bisa segala macam musik. Ya misal top 40, campur sari sampai bawah lah kita harus bisa lah. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Yan coba mungkin ada pandangan yang lebih kece badai mau Pak? Simpel sih kalau kita mau masuk ke medan perang, artinya medan perang itu di acara wedding lah ya. Paling tidak kita siapkan packagingnya dulu. Yang kedua adaptasi klien kita juga kita perhatikan. Itu lebih momen kemana.
biasanya pengisi acara di wedding itu memang betul-betul harus ngikut manut sama yang punya gawe istilahnya. Ya. Juga kadang di request lagu ya Pak ya? Betul. Di request lagu bahkan sampai di hari H pun, di hari acara itu masih tidak hanya dari istilahnya yang punya gawe, tamu pun berlomba-lomba karena di situ juga ajang untuk mereka mengungkapkan atau mengucapkan rasa ke sayang mereka. Si apa namanya? Si yang menikah, lagi ya yang menikah, yang mempelai ya, itu berdua. Ucapan ininya lewat lagu, musik juga. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memang betul-betul siap. Ya. Saya katakan seperti itu, dan tingkat kemudahannya saya katakan tidak mudah. Ya, panjang kali lebar prosesnya. Paling tidak di kepala kita perbedaan lagu ini luas. Nah, seperti itu. Kalau menyanyi mungkin cuma 1-2 lagu selesai ya Pak ya. Ya. Kan kita karena yang terjadi di lapangan penyanyi itu biasanya ngasih mic ke yang nyanyi gitu ya. Blind salary ya. Ya benar. Kalau ini blind salary? Ya kadang kalau ketinggian itu kasih semua nyanyi ya pada ketinggian ya Pak Ian ya. Ya itu menurut kita berdua seperti itu, dan intinya saya juga awal mula saya mengenal sampai seperti ini ya Pak Ian dulu yang mengenal, dari waktu kita belum apa-apa sampai kita juga nggak jadi apa-apa ya. Ya sampai kita ya jadi wedding singer seperti inilah, walaupun hanya mungkin skup kabupaten. Kalau Pak Ian ini udah melanglang buana sih kalau menurut saya. Ya, nanti mungkin bisa diperjelas lebih lanjut ya Pak Ian. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Siap. Tadi kan udah membawakan lagu judulnya itu kan You Are The Reason. You Are The Reason, benar sekali. Ada nggak sih makna tersendiri dari lagu itu menurut Kak Andre? Kalau saya melihat dari itu, memang yang menyanyi You Are The Reason tuh memang dari awalnya memang dia bukan siapa-siapa gitu kan. Dari awal dia istilahnya meniti karir sampai dia menjadi artis, ya itu yang saya seperti saya juga, saya menggambarkan walaupun ketinggian mungkin ya, tapi nggak masalah lah, mungkin pribadi saya menggambarkan walaupun saya tidak jadi artis, tapi apa yang menjadi apa istilahnya hobi saya itu bisa menghasilkan. Jadi dengan kata lain, saya coba mengutip dari waktu SD itu, kata-kata ini selalu terngiang-ngiang di saya. Itu ada tulisan di buku. Itu waktu itu buku nggak ada bantengnya, bukan di banteng-bantengnya bukan ya. Ini ada bantengnya. Itu di bawah itu ada tulisan if there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Makanya saya mencoba dengan melihat lagu itu juga dari yang memang dia dari kecil sampai dia menciptakan lagu dan itu menjadi booming sampai istilahnya terkenal. Ya saya berkaca pada itu. Toh walaupun saya tidak bisa terkenal, paling nggak hobi saya itu bisa menghasilkan gitu aja. Iya. Monggo Pak Ian mau ditambahin mungkin? Oke, boleh. Agak sedikit beda nggak apa ya? Tidak apa-apa. Apa tadi lagu You Are The Reason? Kalau saya sih kebanyakan yang karena ini diproses ketika kita mau main di acara apa atau jadwal yang sudah kita terima, biasanya kan ada semacam kayak meeting yang disampaikan oleh si klien dari beberapa dari beberapa sampaian yang dari si klien itu minta untuk band itu atau pengisi acara di hari itu wajib membawakan lagu itu. Nah, berangkatnya dari situ dan itu terjadi berkali-kali. Benar. Iya. Sorry ya, saya lupa. Banyak sekali yang minta. Nah, frekuensinya permintaan lagu itu sering ya waktu itu ya Pak ya? Betul. Oke. Itu sih yang jadi alasan kenapa, salah satunya kenapa You Are The Reason selalu keluar, selalu di request, selalu minta dibawakan. Kalau dari sisi lirik kita nggak pernah ini ya, kita nggak pernah memperhatikan ya. Antara artinya ngerti. Ya sudahlah, di situ ada istilahnya You Are The Reason, berarti kan kamu kita artikan secara sederhana saja, kamu adalah alasanku ya. Alasanku untuk berdiri di sini ya Pak ya. Nah dari situ kita sering bawakan gara-gara orang banyak yang request. Pernah satu kali saya nanya ke si klien, ada apa ya, kenapa lagu ini itu sering di request, ada momen apakah? Sampai sekarang pun sudah sekitar berapa tahun yang lalu ya, belum ada pernah yang jawab. Ya jawabannya simpel, maksudnya jawabannya saya ikut-ikutan teman-teman kemarin kok ketika ini. Ya kebetulan lagunya enak, yang ketiga kalaupun lagunya bisa mewakili kita dan lain-lain gitu sih, nggak ada jawaban yang pasti itu belum dapat saya sampai sekarang. Iya, ini gitu. Juga saya mau menambahkan tadi
perbedaan wedding itu ya tadi ya, wedding singer. Kalau wedding mungkin juga lagu-lagu yang kita bawakan ini kebanyakan bernuansakan cinta. Walaupun itu dari genre nostalgia, lagu lama, mungkin juga ada lagu yang baru atau lagu yang lagi hits, mungkin kebanyakan kita utamakan yang nostalgia. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada dari para tamu undangan yang menyumbangkan suara emasnya, ya kita persilahkan kalau memang mereka mau menyumbangkan lagu apa itu monggo. Tapi kalau apa yang kita bawakan itu biasanya menuansakan cinta dan kebahagiaan, istilahnya bagaimana mempelai berdua tersebut kedepannya bisa juga bahagia dalam perjalanan cinta mereka, dan kita juga bahagia bisa mengiringi mereka di hari kebahagiaan mereka. Bisa jadi saksi ya. Saksi benar. Saksi ketika mereka melangsungkan hari H. Ya, seperti itulah. Ada nggak sih Kak foto dokumentasi saat Kak Al dan Kak Ian perform gitu? Saya ada banyak sih, kebetulan juga waktu terakhir kemarin juga saya ada sama Pak Ian ya. Coba nanti dicek di IG-nya apa tadi? Ya, di IG juga ini ya. boleh. Biar dicek dulu aja, atau di handphone coba ada? Di handphone ada Pak. Bentar ya. Sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Tapi wajah saya jelek nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, saya cek dulu. Sudah, nanti biar sudah saya kirim ke teman-teman. Nanti kalau pengen lihat mungkin bisa ditampilkan ya. Oh gitu. Ya gimana enak Pak ya? Apa-apa. Itu aja ya. Itu ya. Jadi gimana? Saya kirimkan langsung atau seperti apa? Fotonya sama? Boleh dong. Iya, seperti ini. Ya kan, lucu kan? Ini Pak Ian waktu muda nih. Oh iya. Ya, teman-teman nanti ya, nanti yang kita tampilkan ya teman-teman semua ya. Nah, ini waktu muda ini. Ini kok fotonya beda sendiri Kak? Waduh, ketahuan. Wah. Apa itu? Ketahuan. Apa ini Kak? Jadi begini. Bener, Jadi begini teman-teman, nanti saya jelaskan ya. Iya. Nah, Music Lovers, buat kalian yang penasaran apa sih tadi foto itu ya? Kita saksikan dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Live Music SMK di TV. Ya, mungkin teman-teman di studio mungkin bisa nyanyi bareng kita ya. Oke. Iya kan, nyanyi bareng. Oke, bareng Pak Ian dan juga Andre di sini. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu. Lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Music Lovers. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu.
Musik lover. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Bapak ya, kau rasakan resah yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu berdua kita lewati lara di pundakku ini. Ku kan selalu menjalani, ku kan selalu menjalani. Kau cintaku selalu, aku kan selalu di sisimu. Musik lover semua. Walau badai menghadang, yakinkan ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu letakkanlah segala lara di pundakku ini. Musik lovers. Tepuk tangannya buat Pak Ian tentunya dan juga Andrea dan juga musik lovers semuanya. Terima kasih. Kembali lagi dalam program Live Music SMKJ TV. Tadi saya lihat ada foto yang berbeda di galeri Kak Andre. Sebenarnya Andre itu siapa sih Kak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Kak. Apa Pak Yan yang menjelaskan apa saya Pak Yan? Pak Yan, Silahkan. saya tuh bingung manggil dari tadi Pak. Mohon konfirmasinya segera 1 kali 24 jam. Kak. Gitu ya mungkin ya. Iya. Oh gini. Kita kepo kita. Ya jadi karena tadi kan ketika dilihat Nadira dan juga dia juga akhirnya saya juga ingin memberitahu pada istilahnya teman-teman music lover semua, gambar yang dia tadi sebenarnya waktu main juga waktu kita jadi wedding singer tadi ada foto Pak Ian, Mas Ian lah atau Kak Ian, saya bingung jadi karena lama kita sudah tidak bersama lagi walaupun sehati ya kadang kesibukan yang ya kesibukan masing-masing. Sebenarnya waktu di kafe dulu itu memang saya kebetulan waktu itu ya bekerja di waktu itu namanya itu masih tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Jadi kita direkrut tapi era dulu itu belum jadi ASN ya, kita masih tenaga kontrak dan saya juga masih dalam bekerja itu dalam setahun itu kita masih 10 bulan. Dan akhirnya untuk menambah tambahan itu saya juga ikut ke kafe juga sama Pak Ian. Jadi kita penuh dilema juga, saya pulang pagi jam 2 itu kayak paginya harus bekerja. Ya, untuk lebih jelasnya saya bekerja menjadi ini pekerjaan lapangan juga sebenarnya. Gimana itu Kak? Di penyuluh pertanian lapangan kalau istilah kamus dalam kamus jelasnya seperti itu Pak ya. Penyuluh pertanian lapangan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya waktu itu di kafe karena memang ya jujur aja waktu itu memang dalam penghasilan juga karena kita masih kontrak jadi belum full ya seperti itu ya. Berjalannya waktu saya 2008 itu masuk terus ketemu Pak Ian 2010 tadi 2011 sampai akhirnya saya menjadi ASN di tahun 2017. Di 2017 saya juga ternyata kafe ini saya tinggalkan ternyata juga
yang seperti tadi saya bilang, di mana ada kemauan, kerja keras, dan juga mungkin teman-teman music lover semua punya keyakinan, mau belajar dan istilahnya juga tidak takut, pede lah ya, pede. Toh ternyata setelah saya meninggalkan kafe tersebut, saya juga bisa menjadi seorang wedding singer ya, seperti tadi. Jadi ketika di saat kesibukan saya bekerja jam 7 ya, sebelum jadwal jam 7 sampai jam setengah 4, dan hari Jumat itu setengah 11, jadi di hari Sabtu Minggu mungkin juga Jumat sore ketika memang ada hari senggang, itu biasanya saya berkesempatan untuk ngejob. Kalau orang wedding singer bilang gitu ya Pak Ian ya, dapat job, istilahnya kita ngejob yang intinya itu lumayan bisa menghasilkan juga buat jajan, bisa lah buat nyenangin keluarga juga bisa. Kalau Pak Ian bilang sih ada duit lanang ya Pak Ian ya, kalau istilah kita ya, cowok-cowok ya, jadi istilah kita seperti itu ya. Intinya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh, kita juga berusaha beneran, istilahnya benar-benar berusaha. Seperti saya tadi bilang, if there is a will, there is a way. Dimana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan kenyataannya sampai sekarang juga saya juga sama Pak Ian juga masih istilahnya menggeluti di bidang wedding singer, walaupun pekerjaan utama saya menjadi seorang penyuluh pertanian, dan sekarang saya bekerja di penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Kecamatan Weleri. Untuk kantor pusatnya tetanggaan ini sama SMK tercinta ini, SMK 1 Kendal ya, tetanggaan kita di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Seperti juga Pak Ian ini, mungkin juga mau ditambahkan yang aslinya atau bagaimana nih Pak Ian? Intinya sama lah istilah kita sebagai side job ya, kalau saya seperti itulah, kerjaan di luar kerjaan utama kita tapi menghasilkan ya, dengan apa wedding singer tersebut. Luar biasa ya. Nah, seperti itu. Kalau saya simpel Pak, Gimana? musik itu passion, Guru mengajar itu panggilan Kak. Gitu. Musik itu passion, Iya, mengajar itu panggilan. panggilan. Bukan kita salah tempat, tapi itu panggilan. Bukan kita kesasar enggak, tapi itu panggilan. Saya sih dulu juga sempat Pak ya, pengen menjadi seorang pemusik, pengen kuliah musik, tapi memang waktu itu saya kan kuliah di salah satu universitas swasta di Salatiga ya. Ya ada musik juga di situ, tapi kenapa kok saya ngambil pertanian agribisnis? Mungkin memang garis Tuhan seperti itu. Saya harus di pertanian, walaupun juga musiknya tetap jalan ya Pak Yan. Betul. Seperti itu kalau saya. Mungkin ada ditambahkan mungkin oleh Kak Yan. Ya seperti itulah. Seorang penyuluh pertanian yang sehari-harinya bekerja di, kalau saya lapangan ya istilahnya, bersatu dengan petani membangun Indonesia, itu istilah bahasa gaul kita seperti itu. Dan di samping itu kita juga membahagiakan mungkin pasangan yang istilahnya menikah, dan juga karena menikah itu suatu kebahagiaan, dan kami harapkan dalam pernikahan istilahnya pasangan-pasangan tersebut bisa langgeng sampai kakek nenek, sampai umat memisahkan dan karena putra putri yang lucu. Itu harapan kita setiap wedding seperti itu intinya, dalam wedding singer. Untuk prestasi yang pernah Kak Andri dapat itu apa saja ya Kak? Kalau saya coba ingat-ingat ya, kalau prestasi sih saya paling lomba-lomba tingkat kabupaten. Satu waktu SD itu saya paling ingat, karena pertama kali saya ikut lomba mewakili Kendal waktu itu ya. Ada hari Pekan Tabungan Nasional. Kalau era saya kecil dan Kak Ian mungkin ada menabung di sekolah. Ya itu lombanya kita mewakili dari kabupaten. Waktu itu karena saya orang desa ya, dari Kendal itu ke Bank Indonesia. Waktu di Semarang, saya masih ingat sekali letaknya di Jalan Pahlawan. Itu saya bapak itu waktu saya nggak, karena dijemput di sekolahan kan waktu itu kan. Kebetulan rumah saya dari sekolahan itu dekat, naik beca pakai jas itu waktu itu. Ya teman-teman SD pada
ganteng sekali. Itu menurut saya loh ya. Kelihatan ganteng sekali pada ngeliatin gitu. Waktu itu kan belum seperti sekarang ya, sosmed itu kalau saya difoto viral mungkin lah waktu itu kan sekarang bukan. Jadi waktu itu saya ingat sekali, saya waktu itu masih kelas 6 SD, walaupun kalah ya itu menjadi tonggak saya. Setelah itu saya les. Jadi memang benar-benar ada kemauan saya dan juga kemudian didukung oleh kedua orang tua juga sih. Waktu itu saya juga setelah itu walaupun tidak menang, saya ikut les, ya adalah kebagian lomba-lomba yang lainnya, tapi kan istilahnya juga lomba-lomba kabupaten ya hampir mirip dengan prestasi tersebut. Kalau tingkat kabupaten ya waktu itu memang sering untuk, tetapi ketika memang di istilahnya tingkat provinsi dan sebagainya selalu kalah. Tapi itu nggak masalah, yang penting kita ambil pengalaman saja. Dan kalau memang kamu tekuni kegiatan apapun, istilahnya kamu serius, kamu sungguh-sungguh. Ketika kamu malu, kamu pede aja. Ketika kamu salah, jangan takut salah. Karena memang dari awal kesalahan, awal dari kita malu, tapi kita tekuni, kita sungguh-sungguh, pasti ada jalan untuk meraih itu semua. Ya, balik lagi ke Wedding Singer. Pengalaman yang paling menarik selama kakak perform itu apa aja kak? Waktu Wedding Singer ya. Satu, saya paling ingat ini waktu sama Kak Ian ya. Waktu itu belum banyak juga yang pakai smartphone ya Kak Ian ya. Tablet juga nggak ada, apalagi juga puyer malah nggak kelihatan. Bercanda, waktu itu memang nggak ada seperti itu. Kita bawanya teks. Pak Ian tuh juga, saya bingung Pak Ian, Kak Ian. Pokoknya teks itu kita ngeprint, sampai Kak Ian tuh juga ngeprint buat saya. Nah, di suatu lagu itu ada yang lucu juga waktu itu. Saya nggak hafal liriknya, bahasa Inggris. Ya akhirnya kayak lagu yang hit sekarang itu, Pak Ian. Dildai apa siapa itu sepertinya hampir mirip seperti itu. Tapi kita buat mirip-miripin ya, salah satunya itu lagu barat yang kita nggak bisa ya kita ngarang aja. Yang lainnya apa ya, mungkin. Oh iya, saya inget. Dulu sempat jadi bikin heboh satu panggung. Bener, itu. Ketika dia mulai mengeluarkan bahasa planet, nah kita refleks planet keluar gitu. Karena memang dari sisi teks dia salah. Entah itu motivasinya blank atau memang lupa. Itu dari awal. Penyakitnya dia sebetulnya sih. Ketika udah mulai keluar bahasa planet ya udah. Saya pernah bikin resah Kak Ian. Ketika ada suatu pesta pernikahan di suatu tempat lah ya, saya tuh telat hampir 1 sesi, 1 jam. Bener ya Kak Ian? Iya. Saya telat 1 jam. Dari itu saya juga sudah, istilahnya dalam Wedding Singer seperti Kak Ian tadi bilang, kita kan harus, ya namanya kita istilahnya diberikan pekerjaan, kita harus tanggung jawab. Satu yang harus teman-teman music lovers ingat, satu, tidak boleh telat. Saya telat 1 jam itu, on time. Ketika acara jam 11, mungkin teman-teman juga harus datang setengah 11. Terus kemudian apa yang diminta oleh, kalau kita bilang klien ya, atau yang memberikan pekerjaan pada kita bilang iya aja, kita setuju. Yang penting itu tidak yang aneh-aneh gitu ya, tetap dalam koridor kita bermusik, tetap dalam Wedding Singer. Pokoknya kita bertanggung jawab, kita on time. Dan satu, ketika melakukan pekerjaan ini happy, karena saya juga happy karena memang hobi ya. Keren banget sih Kak Andri. Iya, terima kasih. Nah, jadi saya pengen deh jadi seorang Wedding Singer gitu. Ya, music lover pasti bisa lah. Jadi apapun kalian, kalaupun kalian pun juga bercita-cita menjadi seorang wedding singer ataupun penyanyi, jangan takut saya harus sekolah musik. Enggak harus. Istilahnya kalau memang pengen bermusik, pengen jadi seorang wedding singer, kan sekarang juga banyak nih dibuka kayak kelas-kelas MC, ada les musik, ada juga les tarik suara. Kalau memang teman-teman bertalenta atau istilahnya punya passion di musik, nggak apa-apa, dan nggak harus teman-teman sekolah di situ. Nggak harus, walaupun juga kalau memang pengen sekolah musik juga nggak masalah. Tapi kalau menurut saya jangan hilangkan hobi music lover sekalian. Tetaplah berusaha. Terus kalau memang sudah jadi ya bertanggung jawab, disiplin tetap. Kalau menurut saya seperti itu. If there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Seperti itu tadi. Ya. Iya. Luar biasa, lovers.
Kalau menurut saya nggak setuju ya. Kenyataannya saya anak band juga, ya walaupun masa depan itu tiap tolak ukur pribadi masing-masing itu berbeda ya. Kalau menurut saya sih, apapun pekerjaanmu, apapun hobimu, kalau memang kamu mencintai, kamu juga bersungguh-sungguh, seperti tadi saya bilang dari awal, pasti kamu akan menikmati hasilnya nanti. Jangan takut gagal, jangan takut istilahnya juga, jangan menyerah, tetap aja pede, apapun itu kamu lakukan aja. Asal itu tidak istilahnya tidak yang aneh-aneh, tidak yang melanggar hukum dan sebagainya kan. Yang penting positif dan menghasilkan ke depannya bagi keluarga, bagi diri music lovers masing-masing juga. Silahkan, kalau itu yang juga baik ya, Kak Ian ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih lagu paling berkesan menurut Kakak selama ini gitu? Kalau saya mau jawab nih pertanyaan terakhir ini, tapi teman-teman music lovers pasti juga pengen lihat dong hostnya nyanyi bareng kita ya kan. Rame-rame mungkin bareng Kak Ian juga, Kak Andri dan juga Nadira. Lagunya ada sih, waktu saya SMP itu saya paling ingat karena waktu itu kalau dapat surat cinta. Wah. Ya Ian ya. Waktu itu dapat surat cinta itu rasanya senang banget. Walaupun sekarang teman-teman music lovers, anak-anak yang sekarang mungkin tidak ngalami, tapi ketika saya mendapatkan surat cinta merah jambu warnanya, itu saya sangat senang sekali. Mungkin Nadira juga gak ngalami, tapi tahu lagu ini. Iya. Teman-teman musik lover nanti mungkin juga bisa melihat terus kita menyanyi bareng kita berdua. Gimana Nadira, mau? Mau dong. Mau ya, sekalian kita closing ya. Boleh. Boleh ya, oke. Nah, music lovers, walaupun saat ini Kak Andri dan Kak Ian sibuk di profesinya masing-masing, tetapi masih eksis di dunia entertain loh. Nah, jadi tadi keseruan saya mengobrol dengan dua bintang tamu yang super multitalenta. Sampai ketemu di program Live Musik SMK selanjutnya. Bye! Ini bareng ya Nadira ya. Dan ya teman-teman juga yang ada di music lovers sekalian, yang dimanapun nyanyi bareng-bareng ya. Lagu favorit dari kita berdua dan juga Nadira. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku.